전화해 오늘 지푸대기 뜬 아침부터 만원에 놓친 버스 택시를 타 말했었던 rush hour 너의 표정 알고 싶어 산더미처럼 쌓인 일과 사람 관계 밥 먹고 나면 스르르 눈 감기는 너의 모습 궁금 너의 하루가 궁금해 좀처럼 마음대로 되지 않는 일들을 수학 문제처럼 풀지 못해도 우리 사이의 공식이 여기 있어 바로 7시에 만나 약속 장소 한강 달이 오기 전에 너랑 나 꼭 만나 우리 공식 답이 여기 우리 눈앞에 있잖아 긴 하루 지나 우리 둘이 만나 농담거리에 지친 하루를 한잔 밤이 너무 빨리 온다 시간아 멈춰라 Be here with me I'm trying to stay afloat but I'm in deep Oh I'm so tired I can't even sleep Oh and I never prioritize my wants and needs So it goes on and on just like a melody I keep saying okay I never listen to my own heart I do whatever they say While looking like you're happy as hell Oh I really hope that you feel the same Oh tonight come meet me at 7 and stay till 11 Won't go to bed then cause this feels like heaven Yeah it's true though kinda cool so let's just stay right here tonight At 7 in my house we'll sing both our lungs out Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isatul Ummah, biasa dipanggil Isa, dengan NIM 602022021058. Saya berasal dari program studi ekonomi syariah kelompok 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas final mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dari dosen pengajar Bapak Dr. Syaparuddin SAG MSI. Baik, dalam tugas ini saya akan memaparkan materi mengenai komoditas halal. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 114 sampai 116 yang berbunyi Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla lighairillahi bihi famanittara ghaira baghi wala adam fa innallaha ghafurur rahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba hadza halalan wa hadzal haramul liftaru alaihil kazib innal ladzina yaftaruna alaihil kaziba la yuflihun. Yang artinya, makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal
dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kaitannya dengan ayat tersebut di atas dengan transaksi komoditas, bahwa komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah, manfaat fisik ataupun non-fisik. Objek adalah benda-benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Jadi barang dan jasa itu merupakan alat atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Barang sebagai sarana dalam mewujudkan maslahah dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain ataupun dengan cara proses produksinya. Pertama, berdasarkan dari cara memperolehnya terdiri dari barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas yaitu barang yang diperoleh tanpa mengorbankan sumber daya ekonomi, misalnya udara, sinar matahari, air dari jumlah yang sangat melimpah. Adapun barang bebas yaitu ciptaan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan barang ekonomi yaitu barang yang diperoleh dengan mengorbankan sumber daya ekonomi, misalnya pakaian, makanan, dan juga rumah. Barang ekonomi terdiri dari barang konsumsi dan juga barang produksi. Barang konsumsi adalah barang secara langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang sifatnya tahan lama, misalnya pakaian, perabot rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain, maupun yang tidak tahan lama, misalnya bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya. Adapun barang produksi yaitu barang yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus mengalami beberapa proses produksi seperti bahan baku, mesin-mesin, dan lain-lain sebagainya. Kedua, berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain terdiri dari barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang bisa menggantikan barang lain, seperti bus dapat menggantikan angkutan kereta api, jagung dapat menggantikan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang bisa melengkapi barang lain. Barang demikian dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan manusia apabila digunakan secara bersama-sama. Misalnya bensin dengan kendaraan dan tinta dengan pena. Ketiga, berdasarkan proses produksinya terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami suatu proses produksi atau pengolahan dan akan dijadikan sebagai bahan yang laku dalam proses produksinya. Misalnya kapas, kayu gelandangan, dan beras. Adapun yang dimaksud dengan barang setengah jadi adalah barang yang mengalami proses produksi namun belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna. Misalnya kapas menjadi benang, kayu menjadi papan, dan beras menjadi tepung. Sedangkan barang jadi adalah barang yang telah mengalami proses produksi secara sempurna dan dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya kue, pakaian, meja, kursi, dan lain-lain.
있잖아요 오늘 찌푸둥했던 아침부터 만원에 놓친 버스 택시를 타만 했었던 rush hour 너의 표정 알고 싶어 산더미처럼 쌓인 일과 사람 관계 밥 먹고 나면 스르르 눈 감기는 너의 모습. Komoditas halal harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu karena adanya kebutuhan dan permintaan masyarakat muslim yang ingin mengkonsumsi produk yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa produk tersebut merupakan produk yang baik, aman, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh komoditas halal antara lain, yang pertama tidak mengandung bahan haram. Komoditas halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh Islam seperti daging babi, alkohol, atau bahan adiktif terlarang lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan agama konsumen muslim. Yang kedua, diproses sesuai dengan syariah. Komoditas halal harus diproses dan diolah dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Misalnya dalam proses penyembelihan hewan halal harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan diucapkan nama Allah. Yang ketiga, disediakan dengan cara yang halal. Selain bahan dan cara pengolahannya, komoditas halal juga harus dipersiapkan dan disediakan dengan cara yang halal. Misalnya, dalam proses penyajian makanan harus dihindari kontaminasi dengan bahan-bahan non-halal. Adapun yang keempat yaitu menghindari praktek yang meragukan. Komoditas halal harus juga menghindari praktek-praktek yang meragukan atau melanggar prinsip syariah, seperti penipuan, penggunaan bahan yang tidak jelas, asal-usulnya, atau praktek yang tidak etis. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen muslim terhadap produk halal. Dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, komoditas halal dapat memberikan kepastian dan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut benar-benar halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan mengenai komoditas halal. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 일곱 시에 만나 약속 장소 한강 달이 오기 전에 너랑 나 꼭 만나 우리 공식 답이 여기 우리 눈앞에 있잖아 긴 하루 지나 우리 둘이 만나 농담거리에 지친 하루를 한잔 밤이 너무 빨리 온다 시간아 멈춰라 Be here with me I'm trying to stay afloat but I'm in deep Oh I'm so tired I can't even sleep Oh and I never prioritize my wants and needs So it goes on and on just like a melody I keep saying okay I never listen to my own heart I do whatever they say While looking like you're happy yourself Oh I really hope that you feel the same Oh I tonight